dipersembahkan oleh Berapa banyak anak muda di sana pada zamanmu ya yang memilih pertanian? Saya tidak tahu sebanyak berapa, tetapi image kembali kepada teman-teman narasumber sebelumnya bahwa image petani itu selalu dikatakan paling terbelakang. Termasuk keluarga saya atau orang tua saya, ketika saya sudah berkarya di pertanian kurang lebih 2 tahun juga, mereka belum terlalu percaya diri bahwa masa sarjana pertanian turunnya ke kebun gitu. Kenapa? Karena mereka benar. Tidak pernah orang yang menceritakan kesuksesannya bahwa dengan bertani saya bisa beli kendaraan, dengan bertani saya bisa beli rumah, beli tanah. Nggak ada Yang cerita jelek-jelek itu itu ya? ada di petani, Pak. Baik, tapi kan ini ilmu pengetahuan yang kemudian nanti Gesti kan olah tanah waktu itu sampai tetangga-tetangga warga waktu itu bilang orang gila ini ya. Iya. Karena belum ada waktu itu orang yang mengolah tanah berbatuan karang itu untuk jadi kebun waktu di daerahmu. Ya, Belum ada waktu itu. belum ada. Oke. Baik, nanti cerita ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Secara topografi, wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur 90%-nya merupakan batu karang. Curah hujan yang relatif rendah juga membuat kawasan tersebut gersang. Namun, di antara lahan tandus tersebut terdapat lahan pertanian yang menghasilkan beragam jenis tanaman pangan. Ialah Gestianus Sino, seorang petani muda lulusan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana yang mampu mengubah lahan tandus bebatuan di Desa Penvi Timur, Kabupaten Kupang, dan mendirikan usaha pertanian organik bernama GS Organik. Bermula dari bekerja di bidang pertanian sejak lulus kuliah, Gestianus kemudian mengumpulkan modal hingga mampu membeli lahan seluas 1,2 hektar. Itu kan pernah orang bilang enak ya, di sini subur sekali. Dalam hati saya cuma mikir, mereka tidak tahu dulunya itu seperti apa. Jadi yang mereka lihat kondisi saat ini. Padahal dulu suami sering itu kerjanya itu sampai dini hari. Jadi cungkil batu karang sama ada adik-adik di sini itu sampai kadang pulang ke rumah itu sudah di atas jam 12 malam. Tidak hanya melakukan usaha hortikultura, Gestianus yang dikukuhkan sebagai Duta Petani Milenial tahun 2020 oleh Kementerian Pertanian ini juga melakukan pertanian terintegrasi. Gesti memadukan beberapa kegiatan, yakni pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu lahan yang sama. Ia menanam beraneka macam sayuran, sembari membudidayakan lele, ayam, dan kambing. Selain berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan di Kupang, Gesti juga mengajak para generasi muda untuk menjalankan usaha pertanian. Semangat berbagi ilmu tentang pertanian, Gestianus wujudkan melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S GS Organik. Semuanya 18 hari. Nah, itu 18 hari ke panennya sekitar hampir 3 bulan. Bagi Gesti, menjadi petani tetap harus berinovasi dan berintegrasi dengan teknologi-teknologi supaya dapat bekerja secara cepat dan tepat. Ya. Sebelum cerita tentang tanaman apa saja yang ada di lahan yang diubah dari lahan bebatuan itu sampai menjadi kebun yang subur seperti tadi kan. Orang datang lah, wih tanah di sini subur ya. Dia nggak tahu prosesnya ya. Ada orang yang sampai jam berapa malam itu sampai subuh masih kerja itu ya. Jadi berapa lama itu untuk buang-buang batu-batu karang itu? Kalau untuk lahan 1000 meter yang usaha saya pertama itu saya kerja sendiri 2 tahun itu. Hah? 2 tahun 1000 Berapa meter. meter tadi? 2 tahun? 1000 meter persegi. 1000 meter persegi itu 2 tahun. 2 tahun. Oke.
Terus apa kata orang waktu itu? Waktu itu betul ada warga yang bilang ini orang gila ini. Itu betul? Iya Pak. Kenapa mereka bilang orang gila? Karena sudah saya sampaikan dari awal bahwa tempat itu memang agak susah untuk dikembangkan pertanian dengan batu terus kita bagaimana pikir air. Makanya saya sering bilang kalau mau pingin usaha itu jangan terlalu banyak berpikir lah. Buat yang kita bisa dulu. Nah kalau kita terlalu banyak pikir. Ini menarik ya. Kalau mau mulai satu usaha, kalau terlalu banyak mikir nggak jalan-jalan ya. Jadi banyak orang yang punya rencana besar dalam hidup dia, saking besarnya dia takut melangkah. Jadi lebih baik satu langkah kecil yang bisa kita lakukan, tapi nanti menuju ke langkah yang besar tadi itu ya. Itu yang dilakukan oleh Gesti ya. Baik, jadi sebenarnya Gesti nggak gila kan? Tidak. Oh tidak. Waras. Waktu kita ketemu aku lupa tanya ini, tanahnya dari mana itu? Permukaan tanah itu kan hanya cuman 30 cm ketika kita cungkil batu, semakin ke dalam makin banyak batu lagi. Sehingga kita merakit lahan itu, kita tambah kompos dan tambah serbuk gergaji yang kita beli di bengkel itu. Lalu karena waktu itu kekurangan modal, saya dapat kegiatan-kegiatan semacam pelatihan itu saya dapat duit. Tapi nanti duit itu saya beli tanah. Tanah itu bertrek-trek saya beli itu untuk masukkan tambah di lahan yang batu yang sudah cungkil itu. Jadi tanah apa itu sebenarnya? Itu tanah itu biasanya saya lewat di jalan umum itu ada proyek pembangunan jalan, ada tumpukan tanah di situ kita lobby sama sopir atau sama konjaknya untuk kita beli tanah itu kirim ke tempat saya. Jadi kita menggantikan batu yang kita cungkil itu untuk jadikan apa ya seperti apa pot raksasa begitu ya pertaniannya. Oke, menarik. Kan tadi air sulit ya, tapi kalau dilihat videonya kok air banyak betul itu. Dari mana air ini? Air itu pertamanya kita beli tangki, jadi kita siram secara manual. Karena saya melihat air itu menjadi sumber utama untuk budidaya pertanian itu, sehingga saya bor saja, saya kumpul duit. Saya tahun 2014 kita bor air, kedalamannya 98 meter dari bawah tanah. Ada air? Ada air. Itu sesuatu yang juga jarang ditemukan itu ya? Iya. Ngebor 98 meter 90 ke bawah. meter, ada yang lahan baru sekarang kita bornya 115 meter ke dalam. Astaga. Monas tingginya berapa Monas? Ya segitulah kira-kira ya. Iya. Apa aja sayur yang ada sekarang di sana? Sayur yang saya budidaya sekarang ada 23 jenis. Ada brokoli, ada beetroot, ada soma, ada kailan, ada selada hijau, selada ungu, dan lain-lain. Dan lain-lain ya kalau disebutkan 7 hari 7 malam. Nah siapa yang beli semua produk-produk sayuran ini? Produk ini bisa beli saja di rumah, bisa juga kita jual di toko online. Terus kita juga punya langganan bulanan. Ada beberapa dokter. Toko-toko langsung ya, end user ini ya. Artinya keluarga-keluarga yang mau pingin langganan bulanan mengkonsumsi. kita kirim setiap minggu, setiap hari. Hasilnya mencukupi enggak ya dengan perjuangan yang panjang tadi itu? Ya kalau tidak cukup ya secara ekonomi tidak butuh ya. Berhenti Kenapa saya bertahan sampai saat ini? Dapat bantuan apa dari Kementerian Pertanian? Dari Kementerian Pertanian dapat PMP tahun 2020 kemarin. Kita juga dapat sebenarnya dari Kementerian Pertanian itu dari SDM itu kita banyak ruang-ruang kita kasih motivasi bagaimana kita bisa memperoleh akses kur. Kita dikasih pelatihan-pelatihan bagaimana penggunaan pupuk dengan baik dan benar. Terus sebenarnya itu yang paling penting itu. Oke, terus jadi, kita dibuka jejaringan kerjasama dengan seperti di Kupang, saya dengan SMK PP Negeri Kupang, dengan Balai Besar. Terus kita ada integrasi juga dengan teman-teman Duta Petani Milenial antar provinsi itu kita kenal. saling bertukar pengetahuan ya. Itu manfaat yang paling dirasakan sekarang ini apa dalam konteks pengembangan usaha pertaniannya? Manfaat lebih rasakan itu kita lebih percaya diri. Karena kita sudah punya mitranya sangat banyak. Jadi Kementerian Pertanian sudah membuka ruang kita untuk mengakses ke pihak mana saja. Sehingga dengan kegiatan itu dari segi bisnis memang kita sangat untung karena hampir semua bidang melibatkan kita dengan kegiatan-kegiatan pertanian. Kalau dulu masyarakat menganggap kamu gila mengolah lahan tandus, lahan bebatuan, karang gitu. Nah dengan hasil yang sekarang bagaimana respon masyarakat? Ada yang tertarik untuk mengikuti jejakmu atau tidak? Kalau untuk dampaknya banyak. Saya setiap tahun pasti latih petani-petani muda di atas 300 orang setiap tahun. Kalau di rumah itu sudah ribuan yang datang belajar dari kabupaten-kabupaten.
dari desa-desa, dari kelompok-kelompok tani, dari lembaga-lembaga lokal, terus ada dari SMK-SMK juga, dari kampus-kampus kita sudah mitra kerjasama. Dan Artinya kalau dengar cerita ini berarti semakin banyak anak muda yang tertarik untuk terjun ke dunia pertanian ini. sekarang sudah banyak karena kita tetap motivasi dan ya sekarang kan kalau dulu kan orang bikin proposal kan dalam bentuk tulisan, tetapi saat ini kita bikin proposal dalam bentuk kerja. Jadi kita terobos apa yang kita lakukan, kementerian datang lihat beri kita bantuan. Jadi kita tidak minta lagi. Kepada anak-anak muda yang tidak tertarik pada dunia pertanian, ada nggak sesuatu yang Gesti mau sampaikan? Himbauan untuk menjadi petani muda misalnya. Pertanian itu tidak pernah ingkari janji. Itu pesan dari Pak Menteri kami. Tunggu, ulang. Pertanian tidak pernah ingkar janji. Apa itu artinya? Artinya kalau kita melakukan pertanian secara totalitas, secara utuh, dia tidak pasti mengecewakan kita. Hasilnya pasti akan membuat kita bahagia. Itu pesan dari Pak Menteri Pertanian itu yang kami selalu pegang di lapangan. Lalu manfaatkan waktu setiap hari, setiap jam untuk bekerja. Terus pertanian itu rencananya jangan terlalu besar dan jangan terlalu banyak berpikir juga. Jadi saatnya kita ngolah lahan, ngomong tentang lahan dulu, ngolah lahan. Saat kita budidaya, ngomong tentang budidaya, jangan bicara tentang pemasaran dulu. Pemasaran itu akan diatur dengan apa yang kita lakukan secara totalitas. Oke. Baik, Gesti. Terima kasih. Sesudah ini tentu kita akan mengundang sosok yang akan bisa memberikan perspektif tentang kegiatan dari anak-anak muda yang terjun ke dunia pertanian, yang kemudian kita kenal dengan nama petani milenial. Oke, terima kasih Gesti. Terima kasih. Sukses selalu. Ya, sampai jumpa. Kalau udah jadi pengusaha besar, jangan lupa datang lagi ya. Siap. Kemudian COVID kemarin menceritakan semua sektor bergerak turun, hanya pertanian yang tetap konsisten dan bahkan naik.